kan bahwa kalau misalnya kita diajak debat, gampangnya ya kami memilih ini gitu. Anda pilih yang lainnya itu hanya Anda, tapi kami pilih ini. Itulah yang diputuskan oleh majelis tarjih kami gitu. Jadi kita memilih mengambil pilihan dari skala mungkin 2-3 pilihan yang ada, kita pilih yang mana gitu. Kita udah punya pilihan gitu. Sehingga kata pilihan ini untuk apa? Untuk nanti ada dengan adab, ya, dengan etika kita ketika bersama dengan entitas yang lain, ormas yang lain, gerakan dakwah yang lain, yang mungkin berbeda pilihannya. Nah ini disebut dengan keputusan tarjih wiradesa dari HPT. Kalau kita lihat mengapa ini terjadi, ini kan ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu kan disebutkan kenapa muncul sampai seperti ini. Itu karena ada fenomena bahwa setelah lahirnya Muhammadiyah kurang lebih 1 dekade atau 20 tahunan itu terjadi namanya fanatisme di tubuh Muhammadiyah, warga Muhammadiyah. Yaitu apa? Menganggap pesan tarjih itu adalah satu-satunya yang benar, yang lainnya itu salah. Itu terjadi fenomena begitu tahun 30 sudah begitu, Pak. Tahun 30-an itu sudah ada fenomena warga Muhammadiyah itu mengklaim bahwa putusan tarjih itu adalah satu-satunya yang benar. Itu yang terjadi. Maka kemudian diingatkan, enggak begitu. Tarjih tidak dalam posisi merasa paling benar, tapi hanyalah merupakan pilihan yang dihadirkan untuk masyarakat, khususnya untuk warga Muhammadiyah. Sehingga paradigmanya itu bukan paradigma merasa satu-satunya yang benar, tapi kami mempunyai keyakinan bahwa kami itu benar, tapi kami juga menghargai kalau ada yang berbeda. Bahkan juga kemudian ditegaskan, misalnya di dalam bab tentang qiyas, ya, kitab masalah 5 misalnya, ya, tentang qiyas itu disebutkan begini, wa ma'al ilmi anna ayya qararin yuttakhad innama huwa tarjihun bainal ara'i al ma'rudah duna ibtali ayyi ra'yin mukhalifi. Sampai begitu. Jadi dengan betul-betul disadari, diinsafi dengan ilmu, bukan asal jeplak gitu. Bahwa apa? Tiap-tiap keputusan yang diambil olehnya itu hanyalah sekedar apa? Mentarjihkan di antara ara', ya, pendapat-pendapat yang ada. Tidak bermakna membatalkan duna ibtali ayyi ra'yin. Tidak dalam konteks membatalkan, menegasikan pendapat yang berbeda. Gitu. Ini kalau kita ingat tahun 35, Pak, ini luar biasa. Tahun 30-an dirumuskan begini itu saya kira kemajuan yang ya sangat hebat ya di perserikatan. Nah, cuma masalahnya kita nyambung nggak dengan pesan-pesan ini. Terjadinya ketegangan sosial keagamaan itu salah satunya kan karena faktor kita tidak berpegangan pada putusan kita sendiri gitu. Sehingga memunculkan kesan-kesan yang tidak sepatutnya, ya, tidak sepenuhnya benar gitu. Ini pertanyaannya mungkin gini, ini kan lama, udah tahun 30-an, apakah sekarang masih berlaku? Ini saya ingin katakan, ini saya kutip dari HPT halaman 279 di punya saya. Jadi tadi juga sama, ini juga dari HPT. Ini halaman 383. Artinya dua statement ini bukan statement sejarah masa lalu, bukan, tetapi menjadi pegangan kita sampai dengan sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya yang cukup fenomenal, ya, misalnya ini internetnya enggak. Ini kita masih belum terbiasa dengan putusan tarjih.
yang harusnya kita udah biasakan. Misalnya Monas Tarji tahun 2010 di Malang, Pak. Di UMM 2010, 13 tahun yang lalu. Itu kita sudah punya keputusan bahwa hubungannya dengan basmalah ketika sholat jahar itu kita sudah netralkan. Jadi mau dijaharkan, mau disirkan, posisinya sama. Itu HPT jilid 3 itu, Pak. HPT jilid 3. Ya memang sosialisasinya ya relatif baru, tapi maksudnya keputusannya sudah lama, udah 13 tahun yang lalu. Di Malang lagi. Tetapi kita ini kan nggak biasa. Cuma kita di masjid-masjid kita itu, hampir semuanya itu apa? Mesti kalau Al-Fatihahnya mesti sir gitu. Itu bagaimana kita ini? Itu jangan dikira impact-nya kecil. Karena nanti kita akan jadi identik dengan gerakan tertentu kalau gitu terus. Dan kita udah bahas bulan lalu kan. Ini kita merangkum 4 mazhab. Jadi basmalah dinetralkan itu merangkum 4 mazhab. Baik mazhab yang mensirkan, mengujarkan, jadikan satu. Muhammadiyah mengambil cara 4-4-nya kita ambil. 4 mazhab pendapatnya kita ambil semua. Makanya saya itu kadang-kadang cukup ekstrim kalau saya di masjid saya itu. Saya itu kalau kadang-kadang maghrib itu saya, kalau ngimami saya jaharkan, isya itu saya sirkan, subuh saya sirkan. Kadang-kadang subuh itu saya bagi 2. Rakaat pertama saya jaharkan, rakaat kedua saya sirkan. Saya nunggu kalau diprotes, saya akan jawab. Maksud saya kita ini kenapa malah kita tidak segera sosialisasi bab ini gitu loh. Sudah lama, udah 13 tahun keputusannya di Malang, Monas Tarji. Itu contohnya. Jadi kita ini sudah nanti ketambah lagi apa itu nggak pelin-pelan, itu nggak konsisten. Nah ini omongan bagaimana ini? Kita malah termakan oleh pikiran dari mana kita nggak tahu. Gitu. Karena itu keputusan kita. Itu ya. Itu nanti untuk komunikasi publik sangat bagus. Putusan Tarji 2010 itu luar biasa. Ya, menetralkan. Bahkan disebutkan 4 buah hadis ya. Hadis sahih semuanya, 2 hadis tentang sir, 2 hadis tentang jahar. Itu yang dipilih oleh Muhammadiyah. Putusan Tarji tahun 2010. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita nyambung ya, kita nyambung ini. Jadi karena putusan Tarji seperti itu, maka kita berusaha untuk menyesuaikan kira-kira mana yang selaras dengan putusan Tarji itu bagaimana. Kita lihat misalnya bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu dan ahli fikih, ulama. Kita lihat supaya nanti sejalan dengan pemikiran Tarji kita itu bagaimana. Ini misalnya dalam kitabnya Al-Albani ya. Ketika beliau menyebutkan dalam Sunan Abu Dawud. Ya. Apa itu? Anna Utsman radhiyallahu anhu shalla bi Mina arba'an. Jadi Utsman radhiyallahu anhu itu ketika haji itu sholatnya utuh 4 rakaat, tidak dikosor. Faqala Abdullah bin Mas'ud mungkiron alaihi. Maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan pengingkarannya, penolakannya. Enggak setuju dengan Utsman. Alasannya apa? Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Saya itu pernah di Nabi bersama Rasulullah itu, beliau salatnya 2 rakaat. Wa ma Abi Bakrin rakaatain. Waktu zamannya Abu Bakar juga 2 rakaat. Wa ma Umar rakaat. Zamannya Umar juga 2 rakaat. Wa ma Utsman sadran min imarati. Tsumma atammaha. Ya, demikian juga di zamannya Utsman juga begitu. Maksudnya ketika sebelumnya di awal-awalnya begitu. Summa tafarraqtu bikum aturuqa fa wadattu
annani min arba'i raka'atain mutaqabilitain. Nah, kenapa sekarang jadi 4 rakaat? Ya kalau gitu gini saja lah, saya berharap yang 2 rakaat mudah-mudahan diterima, yang 2 enggak. Maksud begitu. Ya karena dulu 2 rakaat, kalau sekarang 4 rakaat, ya saya berharap yang diterima yang 2 rakaat saja, yang 2 rakaat ya enggak tahu. Gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Itu pendapatnya Ibnu Mas'ud ya, begitu. Ternyata tsumma inna Ibnu Mas'udin shalla arba'an. Ketika di musim haji di mana Utsman itu ada yang sudah 4 rakaat, ternyata dia salatnya 4 rakaat juga. Ibnu Mas'ud itu. Padahal dia pendapatnya berapa? 2 rakaat. Faqila lahu, maka kemudian dikomentari. Jadi ada pengamatnya. Jadi biasa sahabat juga ada yang mengamati konsistensinya Ibnu Mas'ud dalam pendapat bagaimana. Faqila, maka dikatakan pada ibta'ala Utsman. Bukan kamu itu mencela Utsman, mengoreksi, katanya harusnya 2 rakaat. Itu masalah tarban, kenapa kamu salatnya 4 rakaat juga? Apa jawabannya Utsman? Jawabannya Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarrun. Perpecahan di kalangan sahabat itu enggak baik. Buruk itu. Maksudnya apa ya, sudah, saya ngikuti yang 4 saja. Umat ini kasihan kalau melihat saya sama Utsman nanti berbeda. Nah, itu sudah adab. Kalau ditanya lagi ke Ibnu Mas'ud, dia akan mengatakan 4 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau bersama, karena waktu itu Utsman sebagai pimpinannya, ya saya ngikuti. Kalau tanya pribadi, ya saya 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Tidak berubah saya. Tetapi kalau sudah ma'al jamaah, ya saya ngikuti. Nah, itu adab. Ya. Nah, ini ya saya pilihkan kira-kira yang sejalan dengan target, kira-kira seperti itu. Model kita kira-kira seperti itu. Jadi jangan dituduhkan, wis ki pelin-pelan lagi. Mau balik kita pelin-pelan nih. Kamu kemarin katanya 2 rakaat, sekarang 4 rakaat. Ini jangan malah giring-giring opini begitu. Harusnya malah kita, memang Muhammad itu begitu caranya, mengkomunikasikannya seperti itu. Ya, mulai kemarin sudah ada filmnya Hamka sudah tayang, katanya mau nobar katanya filmnya Hamka. Hamka kan juga punya legenda itu dengan Hitam Khalid ya, ketika sholat subuh berjamaah, misalnya begitu ya. Baik, yang berikutnya ini ada dalam Jami'ul Bayan Ilmi wa Fadlihi. Itu dikisahkan tentang apa ini? Yaitu dari Usamah bin Zaid, dia berkata, aku bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang al-qiraah khalfal imam fima lam yajhar fihi. Gimana statusnya bacaan di belakang imam ketika imam tidak sholat jahar, misalnya duhur, asar, atau apa, atau tidak terdengar, mungkin karena tiba-tiba mic-nya mati kalau sekarang ya, masjid jamek misalnya, wow, ya dia, sehingga nggak dengar apa-apa. Maksudnya gimana, baca apa enggak gitu, kalau kita imamnya nggak kita dengar gitu. Apa jawabannya? Jawabannya Qasim bin Muhammad, in qara'ta falaka fi rijalin min ashabi Rasulillah SAW. Kalau kamu membaca, tidak diam maksudnya, maka itu ada contohnya dari sahabat-sahabat Nabi, ada contoh. Wa in min ashabi Rasulillah uswatun. Jadi ada teladan yang baik dari sahabat Nabi, bahwa mereka ada yang tidak, ada mereka yang membaca. Wa idza lam taqra falaka fi rijalin min ashabi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi kalau kamu itu tidak membaca, maka kamu juga punya beberapa teladan dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Jadi yang baca ya
ada contohnya. Yang nggak baca juga ada contohnya gitu. Dari sahabat Nabi. Berarti apa? Berarti kan nggak ada masalah. Kalau saya tambahkan misalnya tentang kisahnya dua sahabat yang bepergian, ya, yang datang waktu sholat, tiba-tiba nggak ada air, maka mereka keduanya tayamum. Itu nggak ada beda pendapat. Nggak ada beda pendapat. Itu nomor 111 Bulughul Maram ya, hadis 111 Bulughul Maram. Itu kemudian nggak disebutkan, mungkin sholat duhur mungkin ya. Habis itu berjalan. Belum masuk waktu asar, ketemu air. Nah, disitulah mulainya beda pendapat dua sahabat ini. Satunya ambil air wudhu, sholat lagi. Satunya tidak sholat lagi, nggak wudhu juga. Dua-duanya menganggap yang benar adalah satunya mengulang, satunya tidak mengulang. Maka keduanya melaporkan setelah pulang ke Madinah, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini bagaimana, ini benar bagaimana? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi ada dua. Yang pertama, kepada yang tidak mengulang, Nabi katakan, asabta as-sunnata. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Itu untuk jawaban Rasulullah kepada yang tidak mengulang. Kepada yang mengulang, apa Nabi katakan? Laka al-ajron marotain. Kamu dapat pahala 2 kali. Jadi coba jangan bayangkan, satunya sholat, satunya enggak sholat, kan bertolak belakang. Itu dibenarkan semua oleh Nabi. Kan kalau misalnya satunya sholat ditunda, itu kan, jadi ini satunya sholat, satunya tidak sholat, kan bertolak belakang ininya, konklusinya. Itu saja, dua-duanya dibenarkan. Balik cuma mirip-mirip gitu. Yang bertolak belakang jadi dibenarkan. Dengan jawaban yang berbeda. Itu contohnya. Jadi itu pilihan, jadi kan pilihan. Disebut tadi pilihan. Jadi yang membaca di belakang imam pilihan, enggak baca pilihan. Yang ngulang sholatnya pilihan, yang enggak ngulang pilihan. Gitu. Jadi model pilihan itu bukan ngawur. Kata-kata dipilih itu bukan pola pikir yang ngawur. Ini pola pikir yang punya pijakan yang kuat. Contoh lainnya ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya. Ini dari siapa ini? Hafiz bin Ghiyas, ia mengatakan, Sami itu Sufyan as-Sauri yaqul, aku pernah mendengar Sufyan as-Sauri itu berkata, dia ulama tabi'in ya. Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amala alladhi qad ikhtalafa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Sufyan as-Sauri mengatakan apa? Kalau kamu melihat seseorang itu mempraktekkan suatu amal yang sedang dipersisihkan di dalamnya, khilafiyah bahasa kita mungkin ya. Dan kamu melihat berpendapat yang lain tidak seperti yang kamu lihat di situ, maka falatan, maka kamu nggak boleh melarangnya. Jangan kamu larang dia. Nah di sini ada 2 PR dari nasihatnya Sufyan as-Sauri ini. Pertama apa? Pertama mengenai kita harus tahu mana itu khilafiyah, mana yang bukan. Itu qad ikhtalafa fihi. Itu ada ilmunya sendiri. Karena di kita juga masih banyak yang berpandangan khilafiyah dipandang bukan khilafiyah. Gitu. Makanya ini menjadi PR kita lagi. Salah satu yang cukup sensitif, yang kalau kita bicara 4 mazhab itu dibilang khilafiyah, tapi kita masih banyak yang tidak bilang khilafiyah. Itu mengenai ihda'us shawab. Mengenai mengirim pahala bacaan. Itu banyak dari kita yang menganggap itu harga mati. Itu masalah akidah. Nggak bisa. Itu pokoknya harga mati itu salah gitu. Kalau kita kembali kepada ulama 4 mazhab, itu fihi niza, tanaza'u bainal fuqaha wal ulama, itu berbeda pendapat di kalangan para ulama.
Itu pilihan juga. Jadi, nah ini kan butuh ilmu, butuh wawasan yang kuat supaya kita bisa membedakan ini mana yang kita harga mati, mana yang kita adalah fihi khilaf indal ulama. Itu ya. Nah, ini kita sebut dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini juga jarang dikutip, padahal ini harusnya dikutip terus ini. Ini juga masih sikapnya Sufyan Ats-Tsauri. Yaitu apa? Beliau ini ditanya tentang kunut subuh. Kunut subuh. Maka jawabannya Sufyan Ats-Tsauri, apa dia katakan? Qala Sufyan Ats-Tsauri, in qanata fil fajri fahasan. Kalau kamu kunut subuh itu bagus. Wa illam yaqnut fahasan. Enggak kunut subuh juga bagus. Ini sama-sama bagusnya. Menurut siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Walam yara Ibnu Mubarak al-qunuta fil fajr. Padahal kalau ditanya Sufyan Ats-Tsauri itu dia kebiasaannya apa? Ya enggak kunut subuh. Sufyan Ats-Tsauri adalah memilih untuk tidak kunut subuh. Kalau ditanya gimana kunut subuh? Ya, yang kunut bagus, enggak kunut juga bagus. Kalau kamu, kalau saya enggak. Nah, itu Sufyan Ats-Tsauri. Dalam buka di Hilyatul Auliya. Ya. Nah, ini yang lebih berat lagi nih, Bang. Sikap ini lebih berat. Ini kita masih berat sekali. Mengenai halal haram. Ini lebih berat lagi. Adabnya lebih berat lagi. Ini dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Yaitu dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, ma baroha al-mustaftuna yustaftauna fayahillu hadha wa yaharimu hadha. Jadi kalau misalnya kamu itu meminta fatwa, ternyata hasil fatwanya itu apa, misalnya ini halal, ini haram, ya, maka jangan sampai misalnya orang itu memutuskan, mufti memutuskan itu halal, ya, maka fala yara al-muharrimu annal muhallila halaka li tahlilihi. Jadi kalau misalnya ada kita mengambil pilihan itu haram, terus ada yang menghalalkan, ya, maka jangan sampai kamu itu memandang atau menilai orang yang menghalalkan itu halaka li tahlilihi, dia binasa karena menghalalkan itu. Wala yara al-muhallilu annal muharrima halak li tahrimi. Dan juga enggak boleh kita yang memilih menghalalkan itu mengata-ngatai yang mengharamkan itu baik binasa, ya pokoknya rusak lah gitu. Itu sampai begitu, Bang. Nah, tentu kita mesti mengatakan begini, iya kalau sama-sama ulama robbani ya oke lah. Gimana kalau ternyata ulama pesanan? Nah, itu bab lain. Tapi secara ilmu itu kita nggak boleh. Kalau yang agak ramai itu kan mulainya dai Indonesia sering keluar negeri, yang di sana disuguhi wine, ya. Itu yang krusial, ya. Karena ada ulama yang menghalalkan, ada ulama yang mengharamkan wine itu. Oh, itu kan saling mencaci maki. Ya apa itu Ustaz kok minum wine itu apa? Kan jelas-jelas haramnya. Sama-sama juga begitu. Itu karena itu hal yang sensitif begitu tuh, ya cukup dipilih saja gitu. Sampai pun hal haram sampai begitu. Ya kalau kita juga yang berat ya HPT jilid 3 itu kalau yang kita urusan merokok itu haram. Diabetes kita kan haram. Berat sekali itu. Itu kita tetap nggak boleh mencaci maki, yang memakruhkan nggak boleh. Jangan kan memakruhkan, kita harus menghormati. Ya itu pilihan kami, itu haram. Tapi kalau ada yang pendapat lain ya kita hormat.
Perkara ternyata itu ada permainan, itu urusannya mereka, itu dibeli oleh siapa, itu urusannya mereka. Tapi udah atas nama fatwa, ya kita harus menghormati, nggak boleh. Boleh kita mencaci maki, nggak boleh. Itu ya. Nah, ini saya kira terakhir saya contohkan ya nanti. Bagaimana pada Imam Asy-Syafi'i? Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tarakal kunuta fi subhi lamma shalla ma'a jama'atin min al-Hanafiyah fi masjidihim bidawahi Baghdad. Ini disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu pernah tidak kunut subuh tatkala sholat bersama, yaitu murid-muridnya atau ya jamaahnya dari mazhab Hanafi di masjid mereka di pinggiran kota Baghdad ya. Faqala Hanafiyah, maka orang-orang bermadzhab Hanafi itu berkomentar, fa'ala dzalika adaban mal imam. Ya, beliau melakukan begitu karena sebagai bentuk adabnya terhadap imamnya. Faqala Syafi'iyah, tetapi murid-muridnya Imam Syafi'i mengatakan bataghayyara ijtihaduhu fi dzalikal waqt. Bukan cuma adab. Pada Imam Syafi'i saat itu dia sedang mengubah ijtihadnya saat itu. Itu lebihan lagi, lebih ekstrim lagi. Makanya ketika pernah saya sampaikan ketika Ning Imas itu yang ketika rame-ramenya dicela oleh buzzer itu mengenai gambaran surga, bidadari segala macam itu. Hanya beliau populer podcast, kemudian dia ditanya, Neng itu kita banyak masukan dengar-dengar mazhab Syafi'i itu kan perempuannya sunnahnya pakai cadar, pakai niqab. Kalau mazhab Syafi'i kan begitu. Kenapa kok muslimat hampir nggak ada yang pakai cadar? Jawabannya lagi Mas, begitu. Loh, kalau bab busana muslimah kita nggak pakai mazhab Syafi'i. Nggak pakai mazhab Syafi'i. Dia sebut mazhab yang lain, saya lupa Hanafi atau Hambali atau apa. Atau Maliki. Ini tidak mutlak begitu. Tidak selalu kemudian kita identikan, oh berarti NU itu bermadzhab Syafi'i. Tidak. Gitu. Sama saya katakan ihda'us shawab itu beliau meninggalkan tafsir Ibnu Katsir. NU itu tidak pakai itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kan menyatakan tidak sampai. Jadi ya, bacaan ketika menafsirkan surah An-Najm ayat 39. Dia pakai Al-Baghawi, pakai Al-Qurtubi, pakai At-Tabari. Bahkan yang modern juga luar biasa. Tafsir As-Sa'di itu juga minta dikaji ulang ya. Di dalam menafsirkan An-Najm 39 beliau tidak menghukumi, tapi tolong dikaji ulang. Mereka yang berpendapat tidak sampainya transfer pahala itu ketika menggunakan dalil An-Najm 39. Silakan dibuka tafsirnya Karimur Rahman As-Sa'di ayat 39 surah An-Najm. Nah, itu contohnya. Jadi ini bahkan persepsinya mazhab muridnya Imam Hanafi itu adab, bahkan menurut muridnya Syafi'i ini sedang mengubah ijtihad. Nah, inilah beberapa sikap ya para salafun saleh ya di dalam mengambil sikap fikih ya. Hampir mutlak tadi kita sebutkan, mereka semuanya itu menganggap bahwa fatwanya yang dipilih itu adalah merupakan pilihan. Ya, tidak ada klaim-klaim kebenaran mutlak hanya pada kelompoknya. Dan itulah yang dipilih oleh tarjih ya seperti itu. Silakan dibuka prinsip tarjih yang nomor 4
yang tadi saya buka ya. Kemudian di HPT jilid 1 juga seperti itu. Kalau otokritiknya tanya jawab agama maupun para Muhammadiyah memang belum sepenuhnya ketika menjawab. Kadang-kadang pilihan, kadang-kadang menyalahkan. Ya, ada begitu. Itu menurut saya ya bukanlah mutlak ya. Namanya mungkin terbawa emosi bisa jadi ya. Ini salah, ini benar gitu. Tetapi kalau dikembalikan kepada prinsip tarjih, kita tidak diajari untuk ketika menjawab masalah fikih itu antara benar dan salah, tapi selalu memaparkan ini loh pendapat yang berkembang di masyarakat maupun di mazhab yang ada, kemudian Muhammadiyah memilih yang mana. Bahkan termasuk pun masalah hisab dan ru'yah itu sama juga. Kita tidak dalam konteks menyalahkan ru'yah, tapi kita meyakini bahwa hisab itulah yang terbaik saat ini. Tapi kita nggak apa-apa, kalau yang mau hisab silakan, nggak ada masalah. Bukan menyesatkan atau menegasikan, membatalkan metode selain hisabnya. Itu kalau kita kembali kepada prinsip tarjih yang ada di wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira sekalian bisa sampaikan. Ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Monggo. Ya. 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 Oke. Iya. Saya cuplik sebagian ya. Misalnya begini. Yang kayaknya kita perlu paham bab ini itu mengenai hubungan antara Hamas atau pejuang Palestina dengan Syiah. Itu begini, dalam teori politik ataupun percaturan peradaban itu ada namanya aliansi. Aliansi atau koalisi itu sudah umum. Sejak adanya negara atau interaksi antar entitas besar itu hampir nggak ada negara yang tidak koalisi atau aliansi, nggak ada. Dan itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, aliansi itu ada 3. Ada aliansi ideologis, strategis, dan taktis. Itu yang kita itu sering tidak mau tahu. Pokoknya kalau udah kerjasama sama entitas yang apa itu mesti banyak bawahnya ideologis. Itulah masalah kita. Gitu. Jadi anggap saja benar bahwa ada aliansi antara Hamas dengan Iran misalnya. Aliansi apa dulu? Itu maksudnya. Kalau strategis sama taktis itu siapa yang bisa menyalahkan? Misalnya kepentingan iklimi kalau bahasa kepentingan regional. Kan biasa. Sama-sama butuh untuk menjaga keamanan kawasan, keamanan regional, keamanan negaranya sendiri. Itu kan ngitung, mereka mesti kalkulasi. Saya sebaiknya membantu Hamas apa enggak? Sebaiknya Hamas meminta aliansi dengan siapa? Itu mesti dihitung semuanya. Kalau urusan menyangkut kebijakan seperti itu nggak bisa begitu langsung. Itu jelas-jelas siapa kayak gitu malah kerjasama. Kerjasama apa dulu? Ya sedangkan tanya itu, mesti maksimal itu strategis saja, persenjataan khususnya. Kalau ideologis nggak mungkin lah. Makanya kan Mas itu Husin kan ditanya juga bab itu Mas Husin yang baru pulang. Nggak ada sama sekali ideologis itu diterima Hamas, itu tidak ada sama sekali. Kalau senjata ya siapa yang nggak tahu begitu kan. Itu aliansinya aliansi strategis bukan aliansi ideologis.
Kalau ideologi saya sudah jelas lah, mesti semua juga akan teriak-teriak. Misalnya mengatakan, misalnya Hamas menerima bahwa Quran itu bukan 30 juz misalnya. Atau misalnya Hamas menyetujui untuk mencaci maki sahabat. Ya, kalau begitu ya sudah selesai urusannya. Kan nggak pernah ada gitu. Karena aliansi ini aliansi strategis, kadang taktis juga gitu. Nggak ada ideologisnya. Nah kalau kita nggak punya ilmu begitu, ya sudah. Setiap kita kerja sama siapa, udah urusannya mesti ideologis, akidah maksudnya. Kalau bahasa kita akidah. Saya kira tidak sebodoh itulah mereka itu sampai seperti itu. Lalu kita nonton filmnya Usman, Kurus Usman. Aduh, itu kemarin jadi di medan perang hadap-hadapan saling bunuh. Hari ini harus kerjasama karena menghadapi Mongol kan gitu. Misalnya antara Konstantinopel dengan cikal bakalnya Utsmani. Mongol belum datang, mereka perang. Mongol datang, ayo bersama-sama menghadapi Mongol. Mereka kemarin baru banyak yang terbunuh. Itu hitungannya cuma hari doang, bukan tahun. Tiba-tiba informasi Mongol udah puluhan ribu sudah mau masuk ke pinggiran Konstantinopel. Gimana kita ini? Ya sudah, ayo kita koalisi. Ya begitu. Tidak sedang masuk Kristen, Utsman. Juga si mereka juga tidak sedang masuk Islam, enggak. Urusannya sedang punya kepentingan yang sama. Nah, itu ya, itu contohnya seperti itu. Nah, misalnya yang lainnya lagi, misalnya tentang strategi. Kalau itu sudah viral juga di medsos kan. Ya Abu Ubaidah, jahid bis sunnah gitu kan. Woi Abu Ubaidah, kamu berjihad dengan sunnah, ngapain kayak gitu sampai nutupi. Kayak kita sudah mau pengen tahu counternya dari Hamas, ternyata yang mengonter mereka sendiri, ya. Jahid bis sukut. Janganlah dengan diam tuh, kalau nggak tahu duduk perkaranya diam tuh lebih baik daripada banyak ngomong kayak gitu. Nah itu contohnya. Jadi saya kira itu sudah. Tetapi kalau kita bicara adab ilmu, sebenarnya nggak apa-apa. Mereka punya pendapat, misalnya begini. Teman-teman Salafi misalnya berpendapat bahwa sebaiknya jangan dilawan. Istilahnya karena belum waktunya melawan. Karena hitungannya begini, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi sebagai konsep saja, jangan mencaci maki, jangan apalagi ngomong-ngomongnya sebanyak pribadi, ngomong hidup mewah di Qatar. Ini kan sudah bahasa yang sudah, kalau bahasa debat namanya ad hominem namanya, itu sudah menyerang pribadi, itu nggak bagus. Kalau urusannya ilmu itu nggak boleh begitu. Ilmu saja, jangan itu makannya 5 kali sehari itu, makanya kayak gitu pendapatnya. Ngapain ngomong makan 5 kali? Ngapain ngomong begitu? Itu namanya ad hominem, itu nggak boleh, Bang. Adab debat itu nggak boleh nyerang pribadi, nggak boleh. Kecuali nanti ada, kalau urusan pilpres ada, Mbak, yaitu sholat. Itu sensitif memang. Kita baca fikih sunnah, sholat itu masalah sensitif memang. Karena hubungannya dengan ketaatan. Ini saya nyimpang dikit ya. Jadi kalau udah sholat itu, saya punya pendapat harga mati. Kalau baca fikih sunnah. Maksudnya, karena apa? Nanti hubungannya dengan ketaatan. Jadi boleh memberontak, boleh nggak taat kalau ketahuan pimpinannya itu tidak sholat. Itu boleh. Berarti kan bahaya. Makanya sholat itu dipentingkan di dalam urusannya kepala negara, itu sangat dipentingkan. Tapi kalau mau pendapat lain silakan, nggak apa-apa. Silakan dibuka kitabnya, silakan. Saya kitabnya nggak dalam, hanya fikih sunnah yang saya baca. Kalau bab tentang tarkus sholat, ini ngeri banget. Nah itu contohnya. Jadi memang ada beberapa yang kita ini harusnya toleran. Jadi sebenarnya konsep, karena itu Nabi kan hijrah, nggak apa-apa punya pendapat begitu, silakan, boleh. Tapi nggak usah dengan bahasa mencibir, mengejek, apalagi merendahkan. Pada itu mereka ini, apalagi dibilang mereka itu nggak ada yang hafal Quran, nggak pernah belajar Quran, nggak pernah, sampai kayak begitu. Pandangan itu sudah terlalu jauh dari fakta, begitu ya. Jadi yang kita sayangkan bukan pendapat, tapi di dalam membawakan pendapat itu. Kan nanti kan bisa diperdebatkan, misalnya kenapa menggunakan rumus hijrah untuk kebaikan bangsa Palestina hari ini. Silakan di usah emosi gitu, sebutkan saja satu
karena lemah, ini 2, 3, 4, 5. Nanti kan mesti ada bantahan ilmiah. Sementara silakan tetap menggunakan ijtihadnya masing-masing gitu loh. Misalnya disebutkan hijrah, kan nggak kontekstual. Karena apa? Mereka ini sudah 4 abad di bawah Turki Utsmani. Menjadi bangsa yang besar, Palestina itu. Mayoritasnya Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani. 4 abad lamanya sebelum dirinya Zionis kan begitu. Kalau hijrahnya Nabi, kan awalnya kan bukan 4 abad di bawah kekuasaan Islam. Kan 0. Jadi secara konteks itu sudah tidak tepat kalau disuruh hijrah. Kalau mengaca pada Nabi mendapat tantangan yang berat ketika di Mekah. Contohnya begitu loh. Jadi yang begini kalau nggak kita compare, hanya kita memojokkan, akhirnya nggak berbuah, umat nggak jadi paham, malah tambah sama-sama emosinya. Kenapa kok jadi begini? Gitu ya, saya kira saya hanya bisa mengomentari sebagian. Oke, silakan. Ada lagi? Cukup ya? Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Dan ini saya tetap menganggap ini hanya ya pengantar ya, untuk lebih dalam kita mengkaji. Karena ini adalah hal yang sifatnya ya bahasa kampanye debatable. Silakan kalau ada yang punya pandangan yang berbeda dalam memahami tarjih itu bagaimana, nggak ada masalah ya. Mari kita perkaya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.